Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, selalu setiap hari kalau di bulan Ramadan bakal ketemu sama Gracia lagi di sini. Tentunya di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi episode ke-17 ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti dari episode pertama sampai episode 16 kemarin dengan penampilan adik-adik kita yang sangat luar biasa sekali yang masih belia ya. Umur 8 sampai 12 tahun yang mereka sudah bisa memberikan penampilan terbaik mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, seperti biasa juga di episode ke-17 ini Gracia akan menampilkan 4 peserta yang kemarin sudah ngeserbu Gracia dari Instagram. Kak, siapa lagi yang bakal tampil? Siapa lagi yang bakal tampil? Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Tentunya nanti di setiap penampilan akan dapat info atau pesan dari Bapak Ustadz kita atau dari komentator kita yang hari ini juga sudah hadir di sebelah Gracia. Kita mau sapa dulu biar lebih fresh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sama Abah ini selalu positive vibes ya. Selalu menebarkan aura-aura kebaikan Abah hari ini. Luar biasa Abah hari ini sepertinya juga baru lagi nih bajunya. Kembaran. Hari ini ya luar biasa bersama dengan Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya yang setiap hari selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di studio JTV bersama dengan Gracia dan juga pemirsa yang nantinya adik-adik setelah tampil seperti biasa akan dinilai dan juga mungkin dikasihkan tips, dan itu harus dicatat ya adik-adiknya di rumah. Mungkin beberapa hal yang harus diperbaiki begitu Abah ya. Kalau review dari minggu-minggu kemarin sudah luar biasa Abah. Cukup memukau. Cukup memukau. Apakah hari ini naik level jadi memukau Abah ya, atau sangat memukau? Jangan kemana-mana ya. Di episode selanjutnya atau di segmen selanjutnya nanti Gracia akan tampilkan 2 peserta yang nanti ini bocorannya dari Malang. Nah, kira-kira siapakah yang dari Malang? Jangan kemana-mana ya. Masih di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Alhamdulillah, Masya Allah pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Seperti yang tadi Gracia bilang di awal bahwa di episode ke-17 ini masih akan ada yang tampil ya. Tadi Gracia udah bilang ada yang dari Malang dan juga dari Surabaya. Kita akan ketemu sama adik Aisyah Az-Zahra dan juga Dian Afikah Azian. Seperti apa penampilan mereka? Langsung saja kita saksikan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa'idha bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'ash syamsu wal qamaru yaqulul insanu yawma idzin aynal mafaru kalla la wazaru ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma
بصيرة صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ini calon-calon hafizah kalau kata Abah Sukron ya, adik Aisyah dan juga Dian dari Malang dan juga Surabaya yang berhasil sudah membacakan surat Al-Qiyamah dan juga Ali Imran. Ali Imran. Baik, Mbak Grisya dan pemirsa dan para hafidh-hafidhah di usia belia ya. Sangat belia Abah ya. Usia 8 sampai 12 tahun. Setelah kita simak tampilan dari adik kami dari Malang yang bernama Mbak Aisyah ini, alhamdulillah cukup bagus, luar biasa, dan menurut saya ini tinggal mengembangkannya karena dari segi ketenangan performanya cukup bagus, tajwidnya juga bagus, kemudian lagunya juga murotalnya juga subhanallah. Ini tinggal mengembangkan saja, dan seperti Mbak Aisyah inilah yang harus ditiru oleh teman-teman yang lain. Jadi salah satu referensi ya Mbak ya begitu ya untuk teman-teman atau adik-adik di rumah. Oke. Dan semuanya ini untuk kita semua termasuk adik-adik yang lain. Ini penampilan Mbak Aisyah ini cukup bagus dan tinggal meningkatkan saja. Masya Allah. Perlu ditingkatkan dikit lagi. Kemudian yang kedua dari Mbak Dian Afiqoh Surabaya ini tajwidnya sudah lumayan, sudah bagus, panjang pendeknya. Yang masih standar biasa itu adalah murotalnya. Lagunya perlu diasah kembali dan harus latihan untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, lagu-lagu atau murotal yang lain. Nanti akan terbiasa dan bisa imitasi ya, bisa meniru, dan meniru yang baik itu insya Allah akan menjadi meniru yang sukses gitu. Masya Allah. Imitasi atau imitator yang sukses gitu. Nanti mungkin dari meniru itu bisa dikembangkan sendiri begitu Pak ya, mungkin dieksplor lagi sendiri oleh adik-adik yang ada di rumah. Betul. Tentunya mereka yang sudah tampil ini adalah mereka yang sangat bagus sekali. Tajwidnya bagus, yang sudah berani tampil, hurufnya bagus ya. Luar biasa. Nanti di
Segmen selanjutnya juga masih akan ada yang tampil 2 lagi ya pemirsa ya. Seperti biasa, kalau tadi sudah dari Malang dan Surabaya, kita nanti akan ketemu sama yang dari Lamongan. Kira-kira siapa yang dari Lamongan? Jangan kemana-mana, saksikan terus Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Nah, yang sudah penasaran kira-kira di segmen ini siapakah yang akan tampil begitu ya. Seperti biasa kita akan selalu menampilkan adik-adik kita yang luar biasa multitalenta banget ya. Setiap hari mereka sudah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, dan hari ini 2 lagi yang akan tampil yaitu Zakiyah Fahma Syarifah dari Lamongan dan juga Nadia Aufa Yasmin. Kira-kira mereka akan membacakan surat apa dan seperti apa penampilannya? Langsung aja kita saksikan bersama. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khashi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Masya Allah, Alhamdulillah surat Al-Muluk dan juga Al-Infitor yang sudah berhasil dibacakan oleh adik Zakiyah dari Lamongan dan juga Nadia dari Kediri. Baik, dari Kediri maupun Mbak Zakiyah dari Lamongan ini tinggal tajwidnya itu penekanan tasjidnya. Penekanan tasjidnya itu harus cepat masuk gitu ya, jadi dan agak tebal gitu ya. Innallaha, ini tajwidnya itu harus tebal dan ini perlu ditingkatkan ya. Jadi tasjid itu bukan bacaan biasa tapi harus ada cepat. Harus penekanan Abah ya. Ya, ada penekanannya. Kemudian untuk makharijul huruf antara alif, ain, ha, kho ini sudah cukup bagus. Hanya ya panjang pendek kalau kita amati masih ada kadang ada yang panjangnya 6 masih dibaca 3 gitu ya. Ada yang masih kurang banyak lagi Abah ya. 2 dibaca 4, jadi sehingga untuk panjang pendeknya juga perlu diteliti dan perlu dipelajari kembali. Teman-teman dan adik-adik sekalian, Mbak Gracia yang saya hormati,
Ini untuk murotalnya, untuk lagu-lagunya sudah cukup bagus. Lumayan, tinggal mengembangkan saja ya, tinggal dieksplor lagi gitu. latihan ya, latihan. Mendengarkan Karena murotal. pengalaman itu kan guru yang paling utama ya. Allah. Jadi penampilan pertama, penampilan kedua, termasuk video-video ini bisa dilihat untuk dirinya sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas ke depan. Gitu. Luar biasa. Ini jadi salah satu hasil yang bisa dipelajari lebih lanjut begitu Abah ya. Dilihat lagi, direview lagi apa beberapa yang masih kurang atau apa yang perlu ditingkatkan begitu adik-adik. Saya dulu juga begitu Mbak Grace. Direkam-rekam sendiri gitu Abah ya? Ketika saya belajar pidato di syuting waktu saya SMA itu di PGA Kediri, di syuting kemudian ditayangkan, kemudian dievaluasi, kekurangannya ini. Betul. Nah adik-adik juga demikian, ini harus lebih evaluasi sehingga ke depan lebih meningkat. Masya Allah, selalu evaluasi dan belajar terus begitu Abah ya. Melihat beberapa referensi-referensi yang lain seperti murotalnya, kemudian tajwidnya, makhorijul hurufnya itu harus lebih diperhatikan lagi untuk bisa hasil yang lebih baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini seperti biasa Gracia juga akan masih ngulik-ngulik Abah Syukron lagi. Kira-kira apa sih tips yang bisa adik-adik dapatkan di rumah dan juga dicatat dan juga dipelajari lebih lanjut. Jangan kemana-mana, masih di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, para pemirsa JTV yang budiman, banyak orang menginginkan untuk menjadi penghafal Al-Quran atau hufadzul Quran. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana caranya atau teknis untuk menjadi orang yang hafal Al-Quran. Tentu yang pertama yang kita siapkan bagaimana kita menjadi hufadzul Quran adalah niat yang baik, ada tekad yang kuat, ada keinginan yang mantap dalam diri kita bahwa kita ingin menjadi penghafal Al-Quran. Tentu niat untuk menjadi penghafal Al-Quran ini adalah semata-mata mencari ridha Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait dengan bagaimana menghafal Al-Quran tentu adalah bacaan Al-Quran yang benar. Kita mempersiapkan bacaan kita yang baik, yang benar, sehingga ketika kita menghafal Al-Quran, hafalan kita nanti betul-betul menjadi hafalan yang baik, bacaan yang benar. Kemudian hal juga yang perlu diperhatikan bagi orang yang menghafal Al-Quran, barangkali ini adalah sebuah pilihan untuk kita menggunakan mushaf yang baik. Kita menggunakan mushaf yang standar. Kemudian terkait dengan bagaimana metode orang yang menghafal Al-Quran, perlu diketahui bahwa orang yang menghafal Al-Quran dibutuhkan ada semacam target ketika dia akan menghafal Al-Quran. Target ini penting untuk memacu semangatnya, untuk membangkitkan motivasinya, sehingga ia betul-betul merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Setelah target kita selesai dan kita menghafalkan sedikit demi sedikit dari ayat-ayat tersebut, kemudian setelah selesai kita baca lagi berulang-ulang, mungkin 7 kali, mungkin 9 kali dari hafalan yang kita targetkan, mungkin 1 halaman atau 2 halaman itu. Dan setelahnya hafalan yang sudah kita hafalkan itu kita tashihkan, kita tasmi'kan, kita simakkan kepada pembimbing kita, kepada musyrif kita, sehingga bacaan kita betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bacaan kita betul-betul ada yang mensimak atau mentaskeh, sehingga bacaan kita itu menjadi bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu kita juga perlu bagaimana selalu berdoa, minta doanya orang tua, minta doanya guru dan lain sebagainya, supaya kita betul-betul dimudahkan oleh Allah dalam proses menghafal Al-Quran ini. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga kemurnian Al-Quran, dan moga-moga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, kita sudah menyaksikan keempat adik-adik kita yang sudah tampil hari ini ya. Lumayan jauh-jauh sekali, ada yang dari Malang, Lamongan, Kediri, Masya Allah luar biasa. Dan seperti biasa juga di akhir segmen ini ada Abah Syukron yang ingin mereview atau memberikan tambahan pesan untuk adik-adik Ya. di rumah. Pemirsa, Mbak Kris ya, untuk kita semua pemirsa setia JTV. Jadi ini sudah menjadi satu kesimpulan para ulama ya, menjadi satu ijtihadnya para orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ternyata menghafalkan Al-Quran dengan cepat itu dengan 3T 1M. 3T 1M. Bukan 3 triliun ya. 1M. 3T. T yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Mendengarkan. Jadi memang saut harus disautkan. Saut itu disuarakan. Jadi harus ada sautiyah. Jadi mendengarkan terus itu namanya tasmi. Ojo dibatin ngengkleng kok. Oh, berarti memang harus dikeluarkan ya? Ada suara yang kita dengarkan. Nah, nama sautiyah. Sautiyah. Kemudian juga harus tafahum. Tafahum itu apa? Ya itu memahami. Oh, kalau alhamdulillah itu tulisannya begini. Rabbil alamin ini tulisannya begini, itu juga per kalimat per kata itu juga harus difahami sehingga nanti bacaannya akan menjadi pas ya. Alif, alhamdu. Nah, itu juga tidak boleh alhamdu. Nah, kemudian nanti T yang ketiga adalah tikror. Tikror itu mengulang-ulang. Jangan sampai belajar ini nggak diulang-ulang. Jadi harus diulang-ulang. Semakin diulang-ulang, semakin hafal. Kayak kita belajar surat Al-Fatihah, saking seringnya akhirnya mau Fatihah karo meremeiso. Iya benar. Mbak Krisya hafal Fatihah. Setiap hari begitu karena ya. satu hari berapa kali diulang-ulang itu. Ya. Dan yang M yang M terakhir nanti ya. Oke. Yang M nanti. Ini kalau Gracia boleh kasih bocoran, M-nya ini adalah murojaah. Masih ingat murojaah. Harus di apa Bah? Setiap hari harus murojaah itu ya dipertahankan ya. Hafalan sehingga menjadi mutkin, menjadi kuat ya, Masya Allah. Itu tadi tips dari Abah Syukron untuk menghafalkan Al-Quran bagaimana yang lebih mudah dengan cara 3T 1M pemirsa ya. Baik, terima kasih pemirsa JTV yang selalu setia menonton Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi di episode ke-17 ini. Terima kasih juga Abah. Sama-sama. Alhamdulillah setiap hari Sama-sama. Gracia repotin untuk harus datang ke JTV. Insya Allah. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap aja setiap hari harus melihat Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Insya Allah kita besok akan lanjut di episode ke-18. Kira-kira siapa aja yang akan tampil, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Gracia dan juga Abah pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.